roh instrumen, yang mengumpulkan semua hantu Ki di atas ring satu persatu, kemudian menyatu menjadi aliran udara hitam besar. Aliran udara hitam terbang dan langsung menutupi Lin Tian. Anak roh itu mengira Lin Tian akan dibunuh oleh gas hantu. Siapa yang tahu gas hantu ini satu persatu ke benda langit hutan, bidang dan dalam benda langit hutan memadatkan sistem gelap emas dan telah menjadi keadaan gas. Gelap. Lin Tianxie tertawa. Anak-anak di sana tidak tahu apa yang dipikirkan Lin Tian, tetapi terus menyerang. Tetapi hantu di sekitarnya kelelahan, tetapi Lin Tian tidak melakukan apa-apa. Dia tersenyum pada anak itu dan berkata, apakah ada hal lain? Apakah kamu perbaikan hantu? Perbaikan hantu? Tidak juga, tapi aku tidak takut hantu. Senyum percaya diri Lin Tian mengejutkan anak itu. Lin Tian memanfaatkan besi panas, menatap anak itu dan berkata, ayo, ikuti aku akan membuatmu lebih kuat. Ketika anak itu terinfeksi, dia bergumam, dia tidak takut hantu, jadi dia bisa menggunakan cincin itu sesuka hati. Jadi anak itu mengangguk, dan Lin Tian segera menaklukkannya, dan kemudian menyadari bahwa dia kembali kering. Melihat cincin itu, Lin Tian berkata dengan senyum yang kuat, dengan benda ini, tidak masalah untuk menyerap gas hantu di sekitar. Tapi itu bukan gas hantu. Lin Tian berencana untuk kembali dan mencoba kedua orang itu. Setelah membuat rencana yang bagus, Lin Tian mulai bermeditasi lagi, dan mempraktikkan sihir tingkat suci dari sistem bumi, Tian Qiang. Ini adalah sihir serangan dan pertahanan, tetapi terutama berfokus pada pertahanan. Itu dapat dengan cepat memadatkan dinding bumi dan membentuk pertahanan yang kuat di sekitarnya. Mantra ini dapat dibagi menjadi 9 alam. Setelah mencapai alam ke-9, ia dapat melepaskan 9 lapisan dinding. Kekerasan dan kemampuan pertahanan dinding terkait dengan pencapaian mereka. Lin Tian tidak peduli tentang hal-hal ini. Dia berkultivasi satu persatu. Sebagai seorang pria dengan semangat yang kuat, dia tidak sebanding dengan roh orang biasa, juga kemampuan kultivasinya tidak sebanding dengan bakat biasa. Oleh karena itu, hanya dalam 2 hari, Lin Tianchai telah mencapai tingkat kelima, tetapi sulit untuk berlatih nanti. Tetapi bahkan di alam kelima, Lin Tian memiliki kepercayaan diri untuk menggunakan 5 dinding untuk menahan serangan jenius Yuaning, dan bahkan menggunakan semua kekuatan dantiannya untuk menerobos untuk menahan serangan orang-orang di alam dewa. Tapi semua ini tebakan Lin Tian. Pada saat ini, Ouyang Fei mengetuk pintu. Tuan Lin, pria dari rumah Tuan Kota ada di sini. Rumah Tuan Kota? Ya, mereka mengatakan bahwa 3 hari yang Anda janjikan kepada mereka telah berlalu, saya harap. Ouyang Fei tidak melanjutkan. Lin Tian tidak menyangka akan tiba secepat ini dalam 3 hari, dan Luo Xiangtian di luar juga dengan hormat berkata, Tuan Lin, Kapten Yang dan Wakil Tuan Kota sedang menunggu Anda. Wakil Wali Kota. Lin Tian bingung. Kemudian dia bangkit dan pergi ke pintu. Luo dengan hormat berkata kepada Tian Gong, Tuan Lin, lihat. Ayo pergi. Luo Xiangtian segera bersuka cita, oke. Kemudian, Luo Xiangtian memimpin tim, tetapi alis Ouyang Fei dan Pang Shan di tepi Lin Tian mengerutkan kening. Terutama, Ouyang Fei berkata kepada Lin Tian, Tuan Lin, wakil pemimpin kota ini, Anda harus berhati-hati. Lin Tian memandang Ouyang Fei, meskipun dia tidak berbicara, tetapi matanya sepertinya bertanya. Ouyang Fei menjelaskan, dikatakan bahwa wakil pemimpin kota ini berasal dari keluarga naga, yang disebut Long Shangtian, dan merupakan paman Long Qian. Kali ini, dia kembali dari tempat lain. Dia diharapkan datang untukmu. Lin Tian tidak menyangka bahwa orang-orang dari keluarga naga bisa menjadi wakil pemimpin kota dari kota pemurnian darah. Dia tersenyum seolah-olah mereka sedang menunggu mereka. Ouyang Fei dan Pang Shan terlihat khawatir. Bagaimanapun, mereka tidak setenang Lin Tian. Adapun Luo Xiangtian, saat dia berjalan, dia berkata dengan hati-hati kepada Lin Tian, Tuan Muda Lin, ketika Anda sampai di rumah Tuan Kota, jika wakil Tuan Kota menanyakan sesuatu kepada Anda tidak tahu. Tidak tahu? Ya, wakil penguasa kota ini adalah salah satu dari 4 wakil penguasa kota, dan milik keluarga naga. Namun, dia tidak memiliki kekuatan nyata, jadi kamu tidak perlu gugup, hanya tidak tahu jawabannya. Luo Xiangtian berkolusi dengan Lin Tian sebelumnya. Saya khawatir Lin Tian akan mengganggu wakil tuan kota. Tapi Lin Tian tersenyum, tidak ada kekuatan nyata? Apakah kamu takut padanya? Luo Xiangtian menggelengkan kepalanya dan tersenyum, tidak takut, tetapi kapten yang berkata, pria ini, jangan main-main dengannya, dia adalah tongkat sampah yang sulit. Lin Tian tidak berbicara, tetapi Naluo melanjutkan sampai dia tiba di rumah tuan kota nanti. Saat ini, di rumah Tuhan, naga itu mengenakan baju besi putih, dan pria paruh baya itu bahkan memiliki rambut putih yang diikat seperti kuncir kuda.
Ketika Dewa Naga merasakan Lin Tian datang keluar kota, dia dengan sengaja berkata, "Aku berkata Kapten Yang, apa maksudmu? Biarkan orang lain membuat masalah di kota? Tidak peduli? Dia adalah tamu terhormat." Yang Ying tidak memperhatikan satu sama lain, dan naga itu mencibir, "Tamu yang terhormat? Tamu seperti apa? Kapan kota pemurnian darah kita ingin melihat wajah seorang pria yang membangun fondasi? Jika Tuan Kota tahu apa yang bisa dia lakukan, saya pikir dia akan setuju dengan saya." Yang Ying menjelaskan. Naga itu pergi ke surga dan tertawa, "Tuan Kota sedang ditutup. Dia tidak akan keluar untuk sementara waktu. Apakah menurutmu berguna untuk menghancurkanku bersamanya?" Yang Ying tertawa, "Jika kamu berani menyentuhnya, aku akan bertarung denganmu sampai akhir." Dewa Naga tidak menyangka Yang Ying ini begitu gigih. Dia memarahi dalam hatinya, "Mereka yang berani menyakiti keluarga nagaku, aku akan memperbaikinya hari ini." Pada saat ini, Lin Tian dan Luo Xiangtian dan yang lainnya datang. Begitu naga melihat Lin Tian, dia melepaskan kekuatan yang kuat untuk mengintimidasi Lin Tian. "Beraninya kamu memukuli orang di kota atau merampok mereka?" Luo Xiangtian dengan cepat tersenyum dan berkata, "Wakil Tuan Kota, dia. Itu bukan urusanmu." "Diam!" Drago itu naik ke langit untuk menatap jalan, tetapi Luo Xiangtian melihat ke Lin Tian, memberi isyarat padanya untuk mengatakan tidak tahu. Ouyang Fei dan Pang Shan juga menunggu jawaban Lin Tian. Adapun suara Yang Ying kepada Lin Tian, "Jangan mengakuinya, dia tidak bisa membantumu." Tepat ketika semua orang berpikir bahwa Lin Tian akan berkompromi dengan naga itu, atau mundur selangkah, Lin Tian berkata dengan dingin, "Saya tidak khawatir, tetapi saya tidak takut pada apapun. Jadi jangan main-main denganku. Atau saya tidak peduli siapa dia atau di mana dia berada." Begitu kata-kata itu keluar, para penjaga di dekatnya tercengang. Beberapa orang berbisik, "Betapa gilanya anak ini. Beraninya dia berbicara dengan wakil pemimpin kota seperti ini. Saya pikir anak ini akan melindunginya dengan Kapten Yang." "Ya, Kapten Yang pasti akan melindunginya." "Apa asal-usul bocah ini? Mengapa Kapten Yang ingin melindunginya?" Semua orang sangat bingung, dan Dewa Naga pertama-tama adalah seorang Leng dan kemudian tertawa, dan akhirnya melihat ke arah Yang Ying. "Kapten Yang, lihat, lihat. Betapa gilanya anak ini." "Faktanya, dia benar," kata Yang Ying. "Apa maksudmu?" Long Xiangtian menatap, dan Yang Ying berkata, "Saya telah menyelidiki urusan keponakan Anda. Dia tidak memiliki apapun untuk dicari di kota dan dengan jahat memfitnahnya. Selain itu, kamu tidak tahu tentang kejeniusan intimidasi keponakanmu di kota tahun ini." Long Xiangtian tidak menyangka akan dilatih oleh Yang Ying Hou. "Kamu jelas berusaha melindunginya, bukan?" Yang Ying menatap naga itu dan berkata dengan senyum berani, "Wakil pemimpin kota naga, apakah kamu tahu posisinya di kota sekarang? Ini bukan hanya pembangun fondasi. Apa statusnya?" Yang Ying tersenyum aneh, "Dia, kalahkan orang pertama di kota pemurnian darah untuk membangun fondasi, orang pertama di ramuan emas dan orang pertama di Baiyuan. Tahukah kamu apa artinya ini?" Beberapa penjaga di sekitar kuil tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan mereka semua berseru. Tentu saja, Dewa Naga tahu apa artinya, tapi dia bersenandung, tidak ada yang perlu dikatakan. "Kamu tidak melihatnya dengan matamu sendiri?" "Oh. Jadi, tidakkah Anda percaya dia memiliki kemampuan?" Yang Ying bertanya. Tentu saja, Dewa Naga telah mendengarnya, tetapi dia masih kesal. Dia bahkan menolak untuk mengakuinya. "Selama dia tidak memenangkan orang-orang di depanku atau di kota, itu semua desas-desus." Tetapi Yang Ying bangkit, "Menurut aturan kota pemurnian darah, selama dia mengalahkan ketiganya dan membangun fondasi untuk mereka, orang seperti ini disebut Tianzi darah oleh kota pemurnian darah kita. Dan darah Tianzi dapat menikmati banyak hak istimewa, di antaranya statusnya sebanding dengan wakil tuan kota Anda. Baik?" Sui Tianzi, para penjaga di tempat kejadian tidak terlalu akrab dengan ini, tetapi beberapa pemimpin tim mendengarnya, jadi mereka membicarakannya satu demi satu. Putra berdarah terakhir adalah jenius yang mengerikan 1000 tahun yang lalu. Ya, dia juga membangun yayasan, dan kemudian mengalahkan orang pertama dalam 3 daftar secara langsung, dan dibawa pergi oleh keluarga tersembunyi di balik kota pemurnian darah. Bukankah orang ini sama? Dalam diskusi publik, Ouyang Fei dan Pang Shan tahu seberapa tinggi Lin Tian di kota pemurnian darah ini. Tetapi naga itu menolak untuk mengakuinya, dan bersumpah, tidak ada bukti untuk membuktikannya. "Wakil Tuan Kota Lama, Anda punya ide bagus. Jika Anda terus membuat masalah, saya akan mengundang Tuan Kota keluar. Lalu, jika dia menyalahkanku, kamu bisa menanggungnya." Yang Ying mengucapkan satu kata pada satu waktu, yang membuat wajah Long Xiangtian sangat jelek, dan momentumnya lemah. Dia bahkan berbisik, toh tidak ada yang membuktikannya.
Setelah itu, Long Shangtian melakukan gerakan langsung untuk menyerang Lin Tian. Dia ingin memberi Lin Tian pukulan fatal. Dia tidak memberi Lin Tian kesempatan untuk menjadi putra darah. Jika tidak, dia tidak akan bisa bergerak di kota pemurnian darah. Adegan ini membuat takut semua orang yang hadir, terutama Yang Ying ingin menghentikannya, tetapi sudah terlambat. Long Shangtian tertawa dengan wajah galak, ketika aku membunuhnya, aku akan melihat siapa yang bisa membuktikan bahwa dia adalah putra darah. Saat ini, semua orang di sini bodoh, tetapi mereka tidak bisa mengikuti langkah naga. Untuk Lin Tian, melihat naga terbang itu, dia tersenyum aneh, coba saja. Orang-orang tidak tahu apa yang ditertawakan Lin Tian, tetapi naga ini berada di tengah-tengah roh pengubah surga. Dapat dikatakan bahwa di lapangan, itu adalah kekuatan yang sangat bagus. Jadi kita semua berpikir bahwa Lin Tian akan mati kali ini, dan unexpal hal yang terjadi, terutama ketika tangan naga hendak mencapai depan Lin Tian, 5 dinding muncul, tepat di depan naga. Ketika naga menyerang tembok ini dengan satu tangan, itu tidak bisa menerobos, dan semua orang yang hadir bodoh. Adapun Yang Ying, dia mengambil kesempatan untuk menerbangkan anak panah dan langsung mengenai dantian naga. Naga itu sangat marah. Kamu berani menyerangku? Ada aturan di kota. Selama ada yang berurusan dengan putra darah, semua orang berhak menghentikannya. Cuaca di naga itu sangat buruk sehingga dia akan bertarung lagi ketika Yang Ying datang untuk bertarung dengannya lagi. Naga yang terluka itu sama sekali bukan lawan Yang Ying. Dia meraung marah dan terbang keluar dari sini. Tetapi sebelum dia pergi, dia berkata kepada Lin Tian dengan marah, "Tunggu, nak, aku tidak akan membiarkanmu meninggalkan kota pemurnian darah." Selesai berkata, Shangtian lama ingin pergi, yang tahu tiba-tiba di banyak dinding sekitarnya, hidup untuk menekannya. Boom, naga jatuh dari langit, semua orang bingung, dan Yang Ying bergegas maju, dan berteriak kepada penjaga di sekitarnya, "Ayo!" Tiba-tiba, penjaga yang tak terhitung jumlahnya datang, dan Dewa Naga tidak mau mengambil tanda, "Aku wakil Tuan Kota." Yang Ying tidak mau menunjukkan kelemahan, "Saya Kapten Kepala." Kedua pria itu bertarung sekaligus, yang mengejutkan orang-orang dalam kultivasi mendalam rumah Tuan Kota. "Apa yang kamu perdebatkan?" Suara ini sangat kuat, seolah-olah untuk menghancurkan orang-orang, dan semua orang dengan hormat berkata, "Tuan Kota." Pada saat ini, bayangan virtual muncul, yang secara alami merupakan pemisahan roh dan tubuh, dan dia ditutupi dengan aliran udara merah darah. Ketika Lin Tian melihat ini, dia bergumam pada dirinya sendiri, bagaimana dia bisa melatih keterampilan iblis darah. Keterampilan iblis darah adalah sejenis kultivasi melalui darah. Semakin baik kualitas darahnya, semakin cepat kultivasinya. Hal ini membuat Lin Tian segera memikirkan pentingnya keberadaan kota pemurnian darah, yaitu membiarkan para jenius itu bertarung, sehingga dapat mengambil kesempatan untuk mengumpulkan darah mereka. Ada juga awan darah di langit, yang hanya bisa terkondensasi oleh gas darah yang dipancarkan oleh berbagai orang mati, untuk waktu yang lama. Selain itu, Lin Tian juga mengerti mengapa yang disebut pil darah dapat mengubah fisik orang. Awalnya terbuat dari darah orang lain. Setelah semuanya jelas, Lin Tian penasaran dengan keberadaan keluarga tersebut. Apa yang terjadi? Tuan Kota, dengan mata merahnya, menatap orang-orang yang hadir. Yang Ying segera menjelaskan, tetapi Dewa Naga buru-buru menjelaskan, dia tidak memenangkan mereka di kota, jadi tidak ada yang bisa membuktikan bahwa dia mengalahkan mereka. Kemudian Yang Ying dan Naga mulai berdebat, dan Tuan Kota melihat orang-orang yang hadir, dan akhirnya menatap Lin Tian untuk waktu yang lama. Matanya serakah, tetapi segera menghilang. Keserakahan semacam ini, Lin Tian menemukan keluar sesaat, dan tertawa di dalam hatinya, merindukan darahku? Betapa naifnya. Kamu benar-benar mengalahkan ketiganya? Tuan Kota bertanya dengan ramah, tetapi Lin Tian berkata dengan santai, percaya atau tidak? Orang-orang tidak berharap Lin Tian berani berbicara dengan Tuan Kota seperti ini, tetapi Tuan Kota tertegun dan berkata sambil tersenyum, "Nama saya Suesha, yang berasal dari keluarga darah ratusan tahun yang lalu." Suara Lin Tian terdengar, dan para penjaga mengira Lin Tian sangat menyeret, dan bahkan berpikir bahwa Lin Tian mungkin diperbaiki oleh Tuan Kota. Adapun Dewa Naga, dia mengambil kesempatan untuk memegang pegangan Lin Tian. "Lihat, Tuhan, betapa gilanya bocah ini. Dia tidak menganggapmu serius." Yang Ying dengan cepat menjelaskan, "Tuhan, kemampuannya jauh lebih dari itu." "Oh, apalagi yang bisa saya lakukan?" Pasir darah tampak penasaran, dan elang muda memberitahu Lin Tian tentang cara mengendalikan senjata ajaib. Para penjaga yang tidak melihat pemandangan itu tidak mempercayainya, tetapi Dewa Naga tertawa, "Kendalikan senjata ajaib? Naif. Memang benar, aku sudah melihatnya." Luo Xiangtian buru-buru maju untuk menjelaskan,
tetapi pasir berdarah menatap Lin Tian dengan setengah ragu. Adik laki-laki, kamu benar-benar bisa. Lin Tian tidak menjelaskan terlalu banyak. Sebaliknya, dia melihat ke langit dan menatap senjata ajaib. Adapun Suesa, dia ingin menjatuhkan Lin Tian. Kemudian dia tersenyum lembut, adik kecil, bisakah kita pergi ke aula dalam dan membicarakannya? Lin Tianchai tidak ingin masuk, tetapi Suesa meminta Yang Ying untuk mengundang Ouyang Fei dan Pang Shan masuk. Ini membuat Lin Tian menghela nafas dalam hatinya, ini benar-benar lubang harimau. Ketika mereka tiba di ruang rahasia, Ouyang Fei dan Pang Shan baru saja akan merayakan Lin Tian menjadi putra darah. Lin Tian tersenyum pahit, kamu telah ditipu. Curang. Ouyang Fei dan Pang Shan bingung. Adapun Yang Ying dan yang lainnya di luar, mereka tidak tahu apa yang terjadi di dalam, tetapi pasir berdarah tersenyum pada mereka. Pada saat ini, susunan di sekitar berkedip tiba-tiba mengepung semua orang di ruangan ini. Susunan merah darah, melihat dari dalam keluar, adalah susunan merah darah, dan Anda tidak dapat mendengar suara di luar. Ouyang Fei sedang terburu-buru dan berteriak keluar. Pang Shan melakukan hal yang sama, tetapi hasilnya sama. Pasir darah itu, tetapi dalam senyuman itu, lihat Ouyang Fei dua orang, jangan berteriak, tidak berguna. Tidak ada orang di luar yang tahu apa yang terjadi di sini. Ouyang Fei sedang terburu-buru. Apa yang ingin Anda lakukan? Suesha tersenyum dan menatap Lin Tian dan berkata, dia gila, dan aku sangat menyukainya, jadi aku ingin mempertahankannya dan melakukan sesuatu untukku. Ouyang Fei dan Pang Shan tercengang, tetapi Lin Tian menjawab, melakukan sesuatu? Saya pikir Anda ingin mengambil darah saya, atau memperlakukan saya sebagai donor darah. Ouyang Fei dan suaminya tidak tahu arti dari ini, tetapi bayangan pasir darah sedikit terkejut, dan bahkan menatap Lin Tian dengan aneh, wah, bisakah kamu melihatnya? Keterampilan iblis darah telah dipraktikkan oleh banyak iblis 10.000 tahun yang lalu. Kata-kata Lin Tian mengejutkan Ouyang Fei dan Pang Shan, dan Sarton yang berdarah tertawa. Lin Tian seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kamu hanya fata morgana. Apakah kamu ingin keluar dari tempat ini? Hantu itu cukup untukmu. Cara percaya diri pasir darah ini, tetapi Pang Shan itu benar-benar menarik napas dalam-dalam, masih memilikiku. Pasir darah melirik Gunung Pang dan berkata sambil tersenyum, meskipun kamu juga dewa yang mengubah keadaan, tetapi perbedaan antara kamu dan aku tidak sedikit. Selesai berkata, darah mengampelas bagian tubuh itu, membuat sekelompok rantai darah, dan rantai darah itu dengan cepat menjerat Pang Shan ini. Pang Shan tidak bisa menggunakan aura apapun dengan segera, dan Ouyang Fei terkejut. Tapi saat berikutnya, dia juga diselimuti cahaya berdarah pasir darah, yang membuatnya tidak bisa menggunakan kekuatan sama sekali. Topeng roh darah dari keterampilan iblis darah, setelah terperangkap, dapat membuat orang tidak dapat menggunakan roh apapun, atau roh sihir, kan? Lin Tian akrab dengannya. Ouyang Fei dan Pang Shan terkejut, dan Tut Pasir berdarah berkata, anak muda, aku semakin menghargaimu. Tapi Lin Tian menggelengkan kepalanya, mengapa kamu ingin memprovokasi saya? Melihat pasir darah gila Lin Tian menyeringai saat ini, wah, apakah kamu tidak tahu situasimu? Ouyang Fei dan Pang Shan itu juga ingin tahu apakah Lin Tian memiliki tongkat asasin, tetapi Lin Tian berkata dengan ringan, saya pikir Anda harus cepat membiarkan Buddha keluar, atau Anda akan menyesalinya. Penyesalan? Wah, tahukah kamu siapa aku? Tuan Kota Pemurnian Darah. Jenius yang tak terhitung jumlahnya harus mendengarkan saya di sini, dan orang-orang dari pemerintah Yunzhou harus melihat wajah keluarga darah kami. Akibatnya, Lin Tian menjawab, mereka adalah mereka, saya adalah saya. Suesha telah melihat banyak bakat, tetapi kali ini, dia tiba-tiba bertemu dengan maniak seperti itu dan mencibir, biarkan topeng berdarahku melayanimu dengan baik. Pada saat ini, masker darah terbang lagi, menutupi Lin Tian, dan Ouyang Fei dan Pang Shan sedang terburu-buru. Pasir darah itu tapi tangan kembali, menertawakan Lin Tian, wah, aku memberimu 1/4 jam untuk memikirkan waktu, jika kamu benar-benar tidak ingin mengikutiku, maka aku akan menjadikanmu manusia berdarah, sehingga kamu tidak akan pernah bisa bergerak, dan aku bisa mengambil darah darimu terus-menerus. Ketika Ouyang Fei dan suaminya mendengar ini, mereka merinding dan merasa bahwa tuan kota itu mengerikan. Siapa yang tahu bahwa ketika Lin Tian menunjuk ke topeng berdarah ini, itu seperti gelembung, dan meledak di tempat. Tuan kota terkejut. Ouyang Fei dan Pang Shan juga terkejut. Lin Tian membuat gerakan aneh. Sebuah lingkaran muncul, dan ketika dia melihat lingkaran itu, pasir darah meremehkan, bangun saja fondasi untukmu, dan aku akan berdiri di sini untuk menyerangmu. Apa yang bisa kamu lakukan untukku? Apakah Anda yakin? Lin Tian tidak mengharapkan hal sebaik itu. Adapun pasir berdarah, dia sama sekali tidak menganggap serius Lin Tian.
Dia masih tertawa. Tetapi ketika cahaya virtual hitam terbang keluar dan mengenai bayangan pasir darah berteriak di tempat. Ah! Pemisahan pasir darah segera menghilang, dan jeritan itu menyakitkan. Ouyang Fei dan Pang Shan menatap Lin Tian dengan heran. Lin Tian melepaskan topeng dan rantai mereka, dan melihat mereka. Aku akan mencari tempat persembunyiannya dulu. Anda di sini. Jangan berjalan-jalan. Setelah Lin Tian selesai berbicara, dia melepaskan tulong dan langsung mencari jejak tuan kota. Ouyang Fei Meng memandang Pang Shan dan berkata, Tuhan, dia menyakiti tuan kota. Lebih dari itu, seolah-olah dia akan membersihkan tuan kota. Wajah Pang Shan tidak bisa dipercaya saat ini. Ouyang Fei juga sedikit ketakutan, terutama di sini adalah kota pemurnian darah, tetapi Lin Tian tidak berniat untuk melarikan diri, tetapi pergi mencari tuan kota itu sendiri. Ini membuat keduanya bertanya-tanya apa yang sebenarnya dilakukan Lin Tian. Mereka tidak takut pada Lin Tian. Ada istana bawah tanah di bawah rumah tuan kota. Ketika Lin Tian tiba, dia bisa melihat darah berkedip di mana-mana. Tidak hanya itu, tetapi juga semua jenis tangisan dapat didengar, dan mereka berasal dari kolam. Di kolam ini, semua orang berlumuran darah. Darah ini, beberapa di antaranya manusia, beberapa di antaranya adalah binatang, jadi aneh untuk mencampur adukannya. Ketika Lin Tian muncul, orang-orang ini meminta bantuan satu demi satu, tolong. Tolong. Lin Tian memandang orang-orang ini dan berkata, "Di mana tuan kota?" "Masuk, di kedalaman." Lin Tian meminta orang-orang ini untuk menunggu di sini sebentar, dan kemudian Lin Tian pergi ke tempat yang dalam. Akhirnya, dia datang keluar barisan dan melihat Buddha pasir berdarah. Pada saat ini, pasir darah berada di kolam darah dan menghisap darah dengan gila-gilaan, dan darah berubah menjadi warna darah dan aliran udara ringan dan mengalir ke tubuhnya. Kemudian darah di pasir darah Buddha bersinar terang. Lin Tian tahu bahwa ini adalah waktu terbaik untuk saling menyerang. Jika tidak, ketika kultivasinya selesai, dia akan berada dalam masalah besar. Jadi Lin Tian datang ke tepi arai dan planet untuk memecahkan arai, tetapi menurut pasir darah, dia bersenandung, "Wah, ketika aku menyedot darah, aku akan membunuhmu." Lin Tian melihat darah di kolam. Setelah dia menyedot sepertiga darah, dia mempercepat. Arai segera rusak, dan pasir berdarah terkejut. Dia dengan cepat menghentikan pekerjaannya dan kemudian berteriak, "Cari kematian!" Pasir darah ini sangat kuat. Ketika dia memegangnya, 5 dinding Lin Tian tidak bisa menahannya. Mereka langsung dipecah. Tapi untungnya, Lin Tian telah bersiap untuk serangan itu. Dia mundur ke satu sisi dan menghindari serangan sisa. Untuk pasir darah ini, matanya merah, dan kemudian dia menjadi gila dan berkata, "Wah, aku tidak pernah menderita kerugian dalam hidupku, tapi hari ini aku dibunuh olehmu. Kamu bisa menjadi sangat kuat setelah membunuh perpisahanmu. Sepertinya keterampilan iblis darahmu tidak mudah." Lin Tian ada di sana. Tapi Suesha dengan puas mendengus, "Keterampilan iblis darahku, bisakah itu dipatahkan olehmu kecil?" "Oh, apakah Anda benar-benar berpikir saya tidak bisa memecahkannya?" "Iya. Saya memiliki tubuh daging saya sendiri, tetapi kemampuan Anda untuk menyerang tubuh saya sendiri tidak berlaku untuk saya." Cara arogan pasir darah itu. Lin Tian tersenyum. Suesha tidak tahu apa yang ditertawakan Lin Tian, tapi dia sangat santai. "Wah, aku akan memberitahumu apa yang mengerikan." Lapisan pasir darah, cahaya darah seluruh tubuh lebih kuat, tidak ada rasa penurunan. Tapi kemudian Lin Tian tiba-tiba melemparkan 32 bayangan ajaib, dan pasir berdarah terkejut, "Kamu abadi dan iblis." Lin Tian mengabaikan keterkejutan pihak lain, tetapi tersenyum aneh. 32 bayangan ajaib langsung menampilkan telapak tangan yang terbakar. Lin Tian, yang memiliki 5 elit emas, sekarang lebih kuat dari sebelumnya. Selain 32 bayangan yang menyerang pada saat yang sama, tubuh pasir darah seperti karung pasir, yang dapat diguncang dengan santai. Dalam sekejap mata, sudut pasir darah di mulut berdarah, wajah seluruh orang pucat, tetapi matanya masih memelototi bayangan jalan napas di sekitarnya. "Wah, aku tidak bisa membiarkanmu keluar dari sini hari ini." Tangan pasir darah itu terbuka, darah kolam semuanya berubah menjadi aliran udara merah darah untuk memasuki tubuh pasir darah. Pasir darah kemudian seluruh orang menjadi manusia darah, darah merah di sekujur tubuh, dan ada tren ekspansi. Ketika serangan bayangan Lin Tian menghantam pasir darah, tampaknya pasir darah itu utuh, dan masih tertawa. "Ayo. Ayolah. Ketampilan iblis darah ini benar-benar mengerikan." Lin Tian berbisik pada dirinya sendiri, dan pasir berdarah melihat 32 hantu dalam keadaan kesurupan dan bersenandung, "Giliranku."
Kemudian pasir darah meraung di mana-mana, dan gas darah yang kuat berubah menjadi serangan yang tak terhitung jumlahnya, mengguncang bayangan itu satu demi satu. Saya pikir itu akan menghancurkan semua hantu. Lin Tian, yang memiliki keterampilan membagi ki dan membuat 32 hantu tidak memiliki pengaruh sama sekali. Pasir darah melihat ini, satu wajah adalah kekuatan bodoh, kembali untuk melihat sekeliling, bagaimana mengembalikan tanggung jawab? Mengapa Anda tidak mati? Jika kamu hanya mengandalkan aura, kamu ingin menghancurkan bayanganku, maka kamu naif. Selesai berkata, pedang langit darah Lin Tian keluar, lalu kendalikan pedang untuk terbang melewatinya. Pasir darah memandang pedang itu dengan jijik. Itu hanya pedang yang patah. Aku juga ingin menyerang. Lihat pasir darah telapak tangan untuk meregangkan, kumpulkan kabut darah di telapak tangan selanjutnya, tahan serangan pedang ini. Lin Tian tidak bisa menahan tawa. Aku khawatir kamu tidak tahu untuk apa pedang ini. Pasir darah secara alami tidak tahu, tetapi saat berikutnya saya akan tahu. Darah di pasir darah tiba-tiba mengalir ke darah pedang langit dengan gila-gilaan. Tidak hanya itu, darah yang diserap barusan juga menarik diri dari tubuhnya, yang membuat seluruh kekuatannya turun dengan cepat. Apa yang terjadi? Pasir darah mulai panik, dia tidak pernah berpikir untuk menghirup darah di tubuhnya, tetapi akan ditarik keluar. Lin Tian berkata dengan senyum aneh, pedang langit darah adalah senjata ajaib untuk menyerap darah. Tetapi Anda memiliki banyak darah di tubuh Anda, terutama bukan darah Anda sendiri, yang akan mengalir lebih cepat. Tidak. Ini milikku, semua milikku. Pasir darah ingin untuk menghentikannya, tapi tidak ada gunanya. Pedang langit darah menyerap dengan cepat. Secara khusus, darah bukanlah pasir darah itu sendiri. Selain itu, pasir darah baru saja dihirup ke dalam tubuh untuk diintegrasikan. Oleh karena itu, kemunculan pedang langit darah membuat darah yang terhirup ke dalam pasir darah mengering dalam sekejap. Begitu kekuatan pasir darah turun menjadi ekstrim, Lin Tian mencibir, saatnya memberimu tumpangan. 32 bayangan menyerang terus-menerus. Jika mereka adalah orang-orang besar yang tidak bisa bergerak sekarang, mereka akan dihancurkan dalam sekejap. Di tempat, Yuan Shen di tubuh pasir darah rusak, tetapi pasir darah tidak mau melarikan diri. Tetapi begitu Yuan Shen yang terluka parah keluar dari tubuh, kehancuran virtual Lin Tian menghantamnya, dan Yuan Shen terluka parah dan berteriak. Lin Tian meraih Yuan Shen dengan satu tangan, lalu tersenyum dan berkata, ayo tinggalkan jiwamu. Kamu, apa yang akan kamu lakukan? Lin Tian mengeluarkan jimat penyegel jiwa dan menyegel jiwa pihak lain ke dalamnya. Namun, Dewa Yuan berubah menjadi kristal merah darah, seperti Yuan Iblis. Ada banyak kekuatan di dalamnya. Lin Tian ragu-ragu dan mengumpulkan Dewa Yuan, mengabaikan untuk saat ini. Setelah semuanya selesai, Lin Tian membersihkan dan keluar dari ruang rahasia. Tapi di luar, orang-orang yang terjebak di kolam masih belum tahu bagaimana situasinya. Saat ini, mereka meminta bantuan. Lin Tian melepaskan ikatan semua orang ini satu persatu, dan kemudian mereka semua pergi ke kolam dan saling berterima kasih. Lin Tian membawa orang-orang ini keluar dari sini. Tidak hanya itu, Lin Tian juga melepaskan ikatan susunan ruang rahasia, dan orang-orang itu bergegas keluar. Untuk Ouyang Fei dan Pang Shan, mereka terlihat bingung dan menatap mereka yang keluar, tetapi Lin Tian memandang mereka, pergi, tinggalkan kota pemurnian darah. Dan Tuan Kota. Ouyang Fei penasaran untuk mengajukan kalimat, Pang Shan juga bingung, tetapi Lin Tian tersenyum, katakan nanti. Mereka tidak mengerti. Mereka bahkan berpikir bahwa Tuan Kota tepat di belakang mereka. Mereka mungkin membunuhnya nanti, jadi mereka segera mengikuti Lin Tian. Pada saat ini, para penjaga di rumah Tuhan tiba-tiba melihat sekelompok orang bergegas keluar dan tertangkap di tempat, karena mereka tidak menyangka akan ada begitu banyak bakat yang tersembunyi di rumah Tuhan. Bahkan Yang Ying menderita demensia di wajahnya, dan naga Shangtian yang terperangkap tidak tahu apa yang terjadi. Ketika ketiga pria itu keluar, Yang Ying memandang Lin Tian dengan rasa ingin tahu. Tuan Lin, ada apa? Kota Anda sebagian besar ditutup, dan Anda tidak ingin diganggu. Orang-orang ini, yang seharusnya ditangkap sebelumnya, sekarang membiarkan mereka pergi. Lin Tian sedang bermain-main. Bagaimanapun, Tuan Kota sudah pergi. Alang muda itu ragu, dan Lin Tian melihat senjata ajaib di langit dan berkata, Tuan Kotamu berkata, senjata ajaib ini, jangan perhatikan untuk saat ini. Benarkah? Yang Ying terkejut, dan Lin Tian mengatakannya, sama dengan yang asli, dan bahkan berkata, saya harus pergi juga. Jangan kirim. Yang Ying berkata, tetapi sebelum dia pergi, Lin Tian sepertinya memikirkan sesuatu. Dia mendatangi naga itu dan berkata, hidupmu, kamu tidak bisa tinggal. Naga berkata kepada cuaca, tidak mungkin.
Wah, kamu tidak ingin bicara? Omong kosong? Lalu mengapa saya bisa berbicara dengan Anda di sini? Lin Tian sepertinya tertawa daripada tersenyum. Yang Ying berpikir itu masuk akal, jadi Yang Ying mengambil kesempatan itu untuk berkata kepada Dewa Naga, "Wakil Tuan Naga, aku tidak bisa menahannya." Yang Ying langsung menghantam surga naga dengan anak panah yang tak terhitung jumlahnya, tetapi surga naga tidak mau dan meraung, "Tuan Kota! Tuan Kota!" Tapi tidak peduli bagaimana kamu berteriak, kamu tidak dapat mengubah solusinya, terutama naga yang terluka parah di tempat di bawah serangan Yang Ying. Namun, naga itu tidak mau pergi ke surga. Dia segera membakar Yuan Shen, mengi dan menghilang. Lin Tian melihat bahwa dia tidak mengejarnya, karena dia tahu orang ini siap untuk melarikan diri untuk waktu yang lama, jadi sekarang dia tidak bisa mengejar sama sekali. Yang Ying memerintahkan, "Ayo, pergi ke kota Longyou, temukan rumah naga, dan bawa naga itu kembali ke surga." "Iya." Kemudian sekelompok ahli pergi, dan Lin Tian buru-buru pergi. Dia takut jika dia tinggal, dia akan menunjukkan petunjuk. Akan sulit untuk pergi ketika dia mau. Namun, mereka yang diselamatkan mulai mempublikasikan dosa kota, dan bahkan mengatakan bahwa Tuan Kota berlatih dengan menghisap darah. Awalnya, semua talenta datang untuk bersaing di kota pemurnian darah, tetapi sekarang mendengar hasilnya, banyak orang bergegas keluar kota. Tidak jauh dari kota, Ouyang Fei melihat semua orang di kota pemurnian darah berjalan di luar kota, dan wajahnya bingung, ada apa dengan kota pemurnian darah ini? Mengapa semua orang itu lari? Lin Tianbei berjalan ke kota pemurnian darah dan menjelaskan, sampai mereka tercengang, terutama Ouyang Fei ragu-ragu, jadi tujuan kota pemurnian darah adalah untuk mengumpulkan semua jenis darah jenius. Iya. Ouyang Fei menarik napas, dan Pang Shan tidak dapat membayangkan, aku tidak menyangka bahwa kota pemurnian darah, yang telah berdiri selama ribuan tahun, akan ditinggalkan olehmu. Ouyang Fei juga memandang Lin Tian dengan tidak percaya. Dia merasa pria ini mengerikan. Kata-kata Lin Tian selanjutnya membuat mereka terlihat pucat. Penguasa kota telah dibunuh olehku, dan jiwanya telah ditahan olehku, jadi jangan takut, mereka yang berlatih darah tidak akan meragukanmu. Apa? Ouyang Fei dan Pang Shan menatap Lin Tian dengan ngeri. Lin Tian terus berjalan seolah-olah tidak ada yang terjadi padanya. Ouyang Fei melihat Lin Tian berjalan keluar beberapa langkah, dan kemudian dia kembali menatap Pang Shan. Tuan, apakah dia manusia? Ini pertama kalinya aku mendengar tentang membangun fondasi dan menghancurkan dewa. Pang Shan telah ditutupi. Faktanya, Lin Tian tahu bahwa dia benar-benar beruntung kali ini. Jika bukan karena pedang darah menyerap darah, dan jika bukan karena kekuatan 5 elit emas di tubuhnya, saya khawatir di depan pasir darah, dia mungkin sudah mati. Aku harus terus membuat 4 ramuan emas yang tersisa terbentuk. Kemudian saya akan memasuki periode elisir emas sepenuhnya dan melihat perubahan apa yang akan terjadi. Pada saat ini, Lin Tian menantikan pembentukan 9 ramuan emas, dan ingin melihat apa dampaknya pada dirinya sendiri. Tapi 2 orang di belakang, melihat pandangan Lin Tian saat ini, semuanya kagum. Mereka tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Mereka juga takut mengatakan sesuatu yang salah, tetapi mengikuti dalam diam. 3 hari kemudian, ketiganya perlahan kembali ke 10.000 iblis. Orang tua mau melihat 3 orang kembali, buru-buru maju untuk merasa bersalah dan berkata, "Tuan, saya benar-benar minta maaf." Apa yang terjadi? Pang Shan tampak bingung, dan lelaki tua mau ragu-ragu, "Sehari setelah kamu keluar, lelaki berkerah merah hitam akan datang untuk meminta seseorang. Kamu tidak di sini, dan monster tua dengan kerah merah hitam akan ganas. Untuk menghindari kerugian, kami melepaskan Qiu Kuan Feng." Begitu kata-kata itu keluar, Pang Shan menjadi marah. "Kerah merah hitam? Apa yang kamu takutkan?" Kerah merah hitam tidak takut, tapi lembah Longyou di belakangnya adalah klan berukuran sedang. Meskipun mereka memiliki sesuatu untuk dilakukan baru-baru ini, mereka masih mengundang seseorang dari puncak transformasi dewa untuk membantu kita. Donmo, dia terlihat jelek, tetapi Pang Shan takut Lin Tian tidak bahagia. Dia menatap Lin Tian dan berkata, "Maaf. Tidak masalah. Bisnis kerah hitam dan merah adalah urusanku, bukan urusanmu." Lin Tian tidak terlalu memikirkannya. Bagaimanapun, puncak transformasi berbeda dari transformasi biasa. Bahkan jika orang-orang dari 10.000 iblis itu kuat, sulit untuk bertarung dengan mereka. Pang Shan malu mendengar Lin Tian kata-kata N, dan Ouyang Fei ragu-ragu, "Tuan Lin, jika Anda butuh sesuatu, katakan saja bahwa saya bersedia bertarung dengan Anda." Pang Shan juga berkata, "Aku bisa membawa beberapa orang untuk mendukungmu." Donmo tidak tahu mengapa mereka begitu sopan kepada Lin Tian. Lin Tian menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Tidak perlu.
Pangshan dan Lin Tian gugup, tetapi Lin Tian ragu-ragu untuk bertanya, apa hubungan antara lembah Longyou ini dan kota Longyou? Kota Longyou awalnya adalah kota kelas 4, milik kota Tianlong. Kota Fengyun adalah sama, tetapi ribuan tahun yang lalu, orang-orang di lembah Longyou pindah ke kota Longyou, dan nama kota Longyou berubah dari nama aslinya menjadi kota Cheng Longyou. Dengan dukungan lembah Longyou, kota kelas 4 telah menjadi setengah dari kota kelas 3, yang juga merupakan kota terkaya dan paling terkenal di antara semua kota kelas 4 di bawah kota Tianlong. Suara Lin Tian tidak yakin hati, lalu menatap dua orang. Aku juga harus kembali. Selesai berkata, Lin Tian pergi dari sini. Pangshan menatap Ouyang Fei. Apakah kamu ingin mengikuti? Mengapa? Aku khawatir dia tidak bahagia. Pangshan ragu-ragu, dan Ouyang Fei sedikit takut. Dia tidak bisa melihat. Aku juga takut. Orang tua Mo di satu sisi memandang kedua pria itu dan bertanya dengan aneh, ada apa denganmu? Itu misterius. Ouyang Fei dan Pangshan telah memberitahu Lin Tian apa yang terjadi dengan kota pemurnian darah satu persatu, terutama ketika menyangkut tuan kota, lelaki tua Mo ini telah membuka mulutnya. Bagaimana? Apakah kamu takut? Pangshan menghela nafas, dan lelaki tua Mo tergagap, perintah, orang-orang dari 10.000 sekte setan, jangan memprovokasi siapapun di gerbang Tian Shui. Ingat, itu siapa saja. Jika tidak, itu akan ditinggalkan dan iblis akan diusir. Untuk keputusan Mo tua, Pangshan juga mendukung dan mengangguk. Adapun Ouyang Fei, dia menatap punggung Lin Tian dan berkata, siapa kamu? Mengapa Anda tidak bisa melihat? Lin Tian sudah pergi. Saya tidak tahu apa yang dikatakan orang-orang ini. 2 hari kemudian, Lin Tian kembali ke gerbang Tian Shui perlahan, dan susunan pertahanan gerbang Tian Shui masih terbuka, tetapi ada banyak ketenangan di luar, tidak ada yang mengganggu. Ketika Subai dan yang lainnya melihat Lin Tian kembali, mereka sangat senang. Mu Dong bahkan naik dan berkata, kakek, kamu akhirnya kembali. Lin Tian telah keluar selama hampir 10 hari, jadi dia memandang kerumunan dengan rasa ingin tahu. Setelah aku pergi, apakah kerah hitam dan merah itu masih datang? Mudong dengan cepat menjelaskan sambil tersenyum dan berkata, leluhur, mereka yang ada di luar sana segera mundur, dan kemudian mereka tidak muncul. Lin Tian merasa ada yang tidak beres, apalagi punggungan hitam merah ini memiliki punggung yang besar. Dia harus menyerang lagi. Ada apa dengan kerah hitam dan merah? Lin Tian tidak mengerti. Tanyanya. Mereka menggelengkan kepala, tetapi Subai mengeluarkan surat undangan. Ngomong-ngomong, ada surat undangan. Ini kota Fengyun. Fengyun Erlau meminta orang untuk mengirimkannya. Lin Tian penasaran untuk menerima undangan itu, hanya untuk melihatnya berkata, hal-hal penting untuk dibicarakan, jika Anda telah kembali, silakan datang dengan cepat. Apa yang penting? Apa yang dilakukan kedua orang ini? Wajah Lin Tian bingung, tetapi jalur udara putih kosong itu ilahi. Leluhur, kami gerbang Tian Shui, sekarang gerbang paling kuat di kota Fengyun. Terbaik? Ya, karena kamu menghancurkan klan Tianyang dan memberikan klan kerah merah hitam ke dalam lubang, sekarang semua orang tidak berani memprovokasi kami, dan bahkan banyak orang ingin bergabung dengan kami, tetapi baru-baru ini saya khawatir seseorang akan membuat masalah, jadi saya belum menerimanya. Selesai putih kosong berkata, tetua lainnya juga senang, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, tunggu alam emas saya akan membiarkan klan menjadi klan menengah. Apa? Ketika mereka mendengar tentang Zhongzhongen, mereka semua terkejut. Lin Tian tidak menjelaskan, tetapi dia membawa Ling Mao dan pergi ke kota Fengyun. Di belakang musang, Lin Tian penasaran dengan apa yang dilakukan Fengyun Erlau dengan mengirimkan undangan kepada dirinya sendiri. Sekarang di aula Fengyun, Tai Laokui menatap dan tua dengan penuh semangat, bocah itu kembali ke Tian Shui Men. Anda tahu? Old dan penasaran. Saya punya eyeliner di gerbang Tian Shui, katanya. Dia baru saja memberiku suara. Old dan segera alis, wajah terkejut, lalu dia. Apakah Anda mendapatkan undangannya? Ini dia, datang. Orang tua itu buru-buru bangkit, pergi, beritahu tuan kota, dan cepat bersiap untuk kedatangannya. Bagus. Lin Tian memiliki musang. Dia akan tiba di kota Fengyun dalam waktu singkat. Ketika Lin Tian memasuki kota, dia dapat mendengar orang-orang di mana-mana berbicara tentang kota pemurnian darah. Pernahkah Anda mendengar? Kota pemurnian darah sekarang menjadi kota hantu. Kota hantu? Ya, beberapa waktu lalu, dikatakan bahwa setelah mengumpulkan darah jenius, semua orang tidak berani pergi, jadi orang-orang di sana mundur satu demi satu. Bagaimana dengan penyuling darah? Entahlah. Itu menghilang keesokan harinya, bahkan para penjaga. Itu kosong. Ya, memang begitu.
Mendengar orang-orang ini membicarakannya, Lin Tianchai tidak punya pilihan selain tersenyum ketika dia tahu bahwa kota pemurnian darah itu kosong. Tiba-tiba sekelompok penjaga bergegas keluar, dan pemimpinnya adalah pemimpin garis keturunan. Dia datang dan berkata dengan hormat, "Tuan Lin, kamu cari aku?" Lin Tian terkejut melihat pertempuran sebesar itu, dan para penonton bahkan lebih terkejut. "Lihat, ini adalah leluhur Tian Shuimen." Para pemimpin silsilah datang menemui mereka secara langsung. Bagaimana situasinya? Semua orang di kota ingin tahu mengapa Lin Tian harus bertemu secara pribadi dengan pemimpin garis keturunan ini. Lin Tian memandang komandan darah, pimpin jalan. Iya. Komandan darah sangat sopan kepada Lin Tian. Dia juga memimpin sendiri. Para penonton iri padanya. Beberapa orang yang baru saja datang ke kota Fengyun tidak mengenal Lin Tian, jadi ketika mereka melihat perlakuan Lin Tian, mereka memiliki cara yang baik untuk mengatakan, bukankah dia orang dari kelas bawah? Mengapa komandan ini begitu sopan padanya? Dia adalah nenek moyang Shuimen hari itu, bukan manusia biasa. Dia membangun fondasi? Hanya nenek moyang saya. Iya. Tian Shuimen ini luar biasa, bukan? Jangan sebutkan bahwa sejak dia datang, gerbang Tian Shui telah dibuka dan digantung dengan cara yang sama, dan kerah hitam dan merah takut untuk pergi ke mereka lagi. Beberapa orang terkejut mendengar ini. Tidak hanya itu, apa yang terjadi di kota Fengyun juga menyebar ke pemimpin hitam dan merah. Ketika Qiu Fengfeng, sang patriark, mendengar berita itu, dia sangat marah. Orang ini akhirnya muncul. Tidak jauh dari Qiu, ada seorang pria paruh baya dengan mata tertutup yang merupakan tetua lembah Longyou, Liu Shan. Pada saat ini, Liu Shan meremehkan untuk mengatakan, bukankah itu orang dari klan kecil? Lihat itu. Qiu. Fei Feng segera membungkuk dan berkata, "Tiga kamu tidak tahu, aku sangat sengsara di lubang 10.000 sekte iblis. Kamu melakukannya sendiri. Anda berteman dengan Mormon? Bukankah itu sekarat?" Kritik kasar Liu Shan. Qiu Fengfeng berpikir itu masuk akal dan mengangguk, apa yang dikatakan tuan ketiga adalah. Liu Shan berkata setelah ragu-ragu sejenak, "Kapan saya bisa menangkap bocah ini? Saya akan melihat apakah dia memiliki 3 kepala dan 6 lengan." Qiu berkata dengan ragu-ragu, "Aku khawatir orang ini tidak bisa ditangkap di kota Fengyun untuk saat ini, kecuali kita menangkapnya ketika dia meninggalkan kota." Kota Fengyun? Ini hanya kota kelas 4. Kota Longyou, yang bertanggung jawab atas lembah Longyou, adalah kota kelas 3,5. 3 cara arogan ini. Apa maksudmu dengan tuan ketiga? Pergi. Saya ingin melihat apakah anak ini, melihat saya, akan berlutut dan memohon belas kasihan. Dia senang dihormati, jadi dia berjalan keluar dari kerah merah hitam bersama. Qiu sangat senang dan bersemangat. Layak menunggu berhari-hari. Liu Shan hanya ingin menunggu Lin Tian muncul saat ini, lalu mempermalukannya dengan baik, dan kemudian dengan mudah meruntuhkan gerbang Tian Shui. Oleh karena itu, ketika Liu Shan dan orang-orang kerah merah hitam muncul di kota Fengyun, orang-orang di sekitar mendengar bahwa Liu Shan berasal dari lembah Longyou. Mereka terkejut satu persatu, dan beberapa orang bahkan maju untuk berbaikan. Bagaimana dengan orang-orang? Di mana penjaga kota Fengyun meninggal? Dan ketika dia membuka mulutnya, dia membenci semua orang di sekitarnya. Tim penjaga kota Fengyun, tentu saja sesuatu akan muncul, jadi Liu Shan beberapa tidak senang, terutama beberapa orang diam-diam mengambil perbandingan Liu Shan dan Lin Tian ini. Hari itu, leluhur Shuimen disambut oleh pemimpin garis keturunan itu sendiri. Bagaimana tidak ada yang bisa menyapa orang ini di lembah Longyou? Aku tidak tahu apakah Fengyun akan datang. Mungkin. Ini bisa menjadi yang ketiga dari demam gas, segera momentum yang kuat untuk membuka orang kota Fengyun. Pada saat ini, Lin Tian, yang sedang menunggu di halaman rumah tuan kota, mendengar ini dan bertanya-tanya, siapa ini? Di satu sisi Fengyun Erlao, cepatlah menjelaskan. Dengarkan saja Tie Lao Kui, tuan ketiga Longyou Gu, baru-baru ini pergi ke kerah merah hitam. Aku khawatir dia datang untuk mencari kesalahan kali ini. Old dan berkata dengan tatapan menghina, pria dari lembah Longyou ini mengira dia telah menguasai kota Longyou, yang lebih tinggi dari kota Fengyun kita. Dia selalu memandang rendah kota Fengyun kita. Tapi besi tua kering dan tak berdaya, siapa yang membiarkan kota Longyou ini, daripada kota Fengyun kita kaya, kuat? Ah, iya, di ibu kota Yunzhou, level resminya lebih tinggi dan bisa membunuh orang. Selain itu, kota Longyou ini dibudidayakan oleh lembah Longyou. Tidak buruk bahwa kota Fengyun tidak berlutut dan menjilat mereka. Mendengarkan pembicaraan mereka, Lin Tian tahu bahwa ada hubungan yang begitu rumit antara kota dan kota. Setelah beberapa saat, Komandan Darah memimpin Liu Shan dan Qiu Fengfeng bersama.
Tetapi pelari ketiga merasa jijik, Anda komandan apa? Saya menelepon selama setengah hari. Apakah Anda datang? Apakah Anda tidak menganggap saya serius? Sesuatu baru saja terjadi. Saat ini, Komandan Darah tidak berani menyinggung Liu Shan. Jelas, identitas Liu Shan tidak sederhana. Kelas 3 sengaja menciptakan kesulitan, kota Feng Yun, kota kelas 4, tetapi kembangkan Anda orang seperti itu tanpa masa depan. Qiu di satu sisi angin, terutama ketika dia melihat Lin Tian, menertawakannya. Liu Shan menegur Komandan Darah, dan melihat Feng Yun Erlao yang berdiri. Kalian berdua, apakah kalian tahu siapa saya? Tiga kamu, tentu saja kami tahu. Besi tua kering ini mengimbangi senyum jalan, di hati sebenarnya memarahi gelap, seret apakah? Old dan juga berbeda dari dalam dan berkata sambil tersenyum, kami baru saja memiliki sesuatu. Ada apa? Ya. Untuk bertemu dengan seorang pria yang membangun fondasi? Liu Shan sangat kesal, sementara Qiu Kuanfeng di satu sisi mengambil kesempatan untuk menambahkan bahan bakar ke api. San Ye, orang-orang ini, menurutku kamu tidak sepenting orang yang membangun fondasi. Kata Liu Shan. Seorang pembangun fondasi? Berani bersaing dengan saya? Apakah Anda membenci saya di kota Feng Yun? Atau memandang rendah lembah Long Yau kami? Feng Yun Erlao bergegas untuk memberikan segala macam kompensasi, sementara wajah pemimpin garis keturunan itu dingin. Meskipun dia tidak banyak bicara, dia jijik. Liu Shan sangat puas dengan sikap orang-orang ini, tetapi dia tidak tahu bagaimana berhenti. Dia terus datang ke posisi duduk Lin Tian dan berkata, bangun. Lin Tian Sao 3 kotor, dan 3 kotor berkata sambil tersenyum, apa? Puas? Tie Lao Kui dengan cepat tersenyum pada Liu Shan. Tuan ketiga, ada begitu banyak tempat di sini. Mengapa Anda membutuhkannya? Old dan juga berkata, ya, tidak banyak barang di halaman kami, yaitu ada banyak kursi batu. Jika Anda mau, kami dapat memberikannya kepada Anda. Di mana Liu Shan menginginkan kursi? Dia ingin memberi Lin Tian Xia Maw. Dia ingin Lin Tian kehilangan muka. Jika tidak, dia tidak akan menunggu hari seperti itu. Jadi Liu Shan menatap dan berkata, aku ingin duduk di sini. Apakah ada masalah? Ini. Kakak tertua kedua Feng Yun ragu-ragu, dan Komandan Darah tidak bisa melihatnya lagi, terutama yang bergelar membunuh Tuhan. Dia berkata langsung, itu kursi pertama Tuan Lin. Jika Anda ingin memiliki kursi yang sama, kami akan memberi Anda kursi yang sama. Liu Shan menoleh dan berkedip dengan mata dingin. Kemudian bola cahaya keemasan mengembun di telapak tangannya dan mengenai Komandan Darah. Pemimpin garis keturunan ini hanya sukses besar Yuanying. Bagaimana dia bisa menjadi lawan dari puncak Dewa Liu Shanhua? Segera Komandan Darah dipukuli untuk terbang, dan Liu Shan juga bersenandung, aku sedang berbicara, bajingan, apa mulutmu? Kakak tertua kedua Feng Yun terkejut. Dia buru-buru pergi untuk membantu pemimpin garis keturunan, tetapi Komandan Darah tidak puas dan keras kepala. Tidak peduli berapa kali kamu memukulku, aku akan mengatakan itu. Aduh. Masih keras kepala? Kalau begitu aku akan melihatnya dengan baik. Kalian para pembunuh di kota Feng Yun memiliki keterampilan apa untuk menjadi begitu gila? Selesai berkata, Liu Shan siap bertarung lagi. Kakak tertua kedua Feng Yun terkejut dan mendesak satu demi satu, tetapi Liu Shan tidak mendengarkannya. Adapun Qiu Bingfeng, yang berada di satu sisi, mencibir Lin Tian, dan bahkan berkata, wah, menurutmu apakah orang-orang di kota Feng Yun dapat menyelamatkanmu? Maka Anda salah. Lin Tian bahkan tidak ingin membiarkan kota Feng Yun menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi Liu Shan saat ini benar-benar sombong, dan bahkan melakukan segalanya untuk dirinya sendiri. Jadi Lin Tian bangkit dan pergi ke Komandan Darah. Lin Tian bangkit dan meminta penjaga terdekat, Qiu Fengfeng dan Feng Yun Erlao untuk bertanya-tanya apa yang akan dia lakukan. Liu Shan bahkan memandang Lin Tian, yang lewat, dan tertawa mencemooh. Apa menurutmu kamu bisa membuat posisi berguna sekarang, nak? Aku tidak bilang memberimu tempat duduk. Kata-kata Lin Tian mengejutkan para penjaga di dekatnya, dan bahkan berbisik secara pribadi, leluhur Watergate tidak takut pada tuan ketiga hari ini. Apakah dia punya sarana swadaya? Tapi Liu Shan di sana tertawa, wah, sudah kubilang, kota Feng Yun hari ini, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Lin Tian mengabaikannya, tetapi mendatangi pemimpin garis keturunan dan berkata kepadanya, sebenarnya, kamu bisa memenangkannya. Apa? Darah memimpin Leng berikutnya, dan Feng Yun tua juga tidak mengerti apa yang dikatakan Lin Tian, karena aliran tiga itu tidak bisa menahan tawa, dia menangkan saya. Wah, tahukah kamu apa yang disebut telur melawan batu, yang diabaikan Lin Tian, tetapi mengeluarkan jarum perak, melihat kerah garis keturunan, ragu-ragu dan berkata,
Tahanlah, dan keluarkan pistol panjangmu. Ketika Komandan Darah mendengar ini, dia tidak memahaminya dengan baik. Namun, Feng Yun Erlau dan para penjaga di sekitarnya bingung. Tapi Komandan Darah masih mengeluarkan tombaknya. Lin Tian menusuk leher pemimpin darah itu dengan jarum perak, lalu menempelkan rotan ke tombak dan berkata dalam diam, "Pergi." Pada awalnya, pemimpin garis keturunan tidak tahu artinya, tetapi setelah jarum perak jatuh, pemimpin garis keturunan merasakan darah. Tidak hanya itu, bau pembunuhan selama bertahun-tahun menyebar lagi, membuat seluruh tubuhnya galak, seolah-olah dia keluar dari kematian. Tidak hanya itu, rotan tumbuh di tombak panjang dan langsung menjadi rotan. Ketika pemimpin garis keturunan melempar tombak panjang dengan keras, rotan bisa sepanjang yang diinginkannya, dan kemudian bisa dipersingkat segera setelah berhenti. Komandan Darah sangat senang, tetapi dia terkejut dengan tahun kedua Feng Yun, terutama Tie Lao Kui. Keterampilan rotan. Seni rotan? Old dan jelas mendengarnya. Besi tua itu kering dengan penuh semangat, ya, desas-desus senjata ajaib dan tongkat dapat diintegrasikan, membentuk senjata sihir khusus, dapat membiarkan kekuatan senjata ajaib meningkat beberapa kali. Dan tua tampak terkejut, dan Komandan Darah sudah mengaktifkan darah. Tidak peduli apa tongkatnya, dia mengambil pistol panjang dan bergegas keluar. Pelari ketiga tidak berpikir begitu. Hanya saja senjata ajaib itu menjadi lebih kuat. Tidak ada yang salah dengan itu. Selesai berkata, telapak tangan kanan Liu Shan ini berwarna emas dan siap untuk memimpin darah garis. Siapa tahu tombaknya sangat cepat. Rotan darah langsung menjerat Liu Shan ini. Tidak hanya itu, bagian atas pistol panjang, kilatan roh merah, bayangan pistol panjang terbang keluar, langsung mengenai Liu Shan dan Tian. 3 dengungan pengap, mulut darah. Orang-orang di tempat kejadian tercengang. Komandan Darah sangat senang. Dia menyuntikkan beberapa aura kuat ke dalam pistol panjang. Pistol panjang menyala, dan satu demi satu, mengenai Liu Shan dengan keras. Liu Shan memanggil dengan wajah pucat, "Cukup!" Tetapi Komandan Sui tidak berhenti, dan Qiu sangat ketakutan sehingga dia berseru, "Dia dari Lembah Longyou, kamu tidak ingin mati?" "Lembah Longyou, ada apa? Apakah Anda hanya diizinkan untuk menyakiti orang?" Langit hutan itu menginterogasi, dan yang mengalirkan 3 darah, menanggung rasa sakit yang tajam dengan marah, "Nak, tahukah kamu bahwa lamaku lembah kamu mengendalikan lama kamu kota?" Lin Tian meremehkan senyuman, dalam cara mengontrol, Anda juga bertanggung jawab atas kota Tianlong, dan kota Feng Yun juga bertanggung jawab atas kota Tianlong. Jika Anda benar-benar ingin menyelidiki, Anda adalah orang pertama yang melakukannya. Saya ingin melapor ke kota Tianlong, saya khawatir Andalah yang menderita kerugian. Dia tidak bisa berkata-kata karena marah. Dia hanya bisa menahan rasa sakit yang tajam dan berteriak kepada Qiu, "Pergi!" Komandan Darah tenang. Dia menyingkirkan tombaknya secara langsung, dan dia pergi dari kerumunan. Sebelum dia pergi, dia menatap Lin Tian dengan marah, "Wah, kamu, tunggu aku." Akibatnya, Lin Tian berkata, "Jangan memprovokasi saya, atau saya tidak akan keberatan. Aku akan membunuh kalian semua di Lembah Longyou." Begitu kata-kata ini keluar, adegan itu penuh dengan keributan, dan pemimpin garis keturunan terkejut. Liu Shan sangat marah sehingga dia berteriak kepada Qiu Kuangfeng, "Keluar!" Qiu Fengfeng tidak mau membawa Liu Shan pergi, tetapi Lin Tian dengan cepat mengambil jarum dari leher kerah garis keturunan dan sulur darah dari tombak. Pemimpin garis keturunan memandang Lin Tian dengan kagum. "Tuan Lin, mengapa Anda begitu kuat? Anda jarum perak." Feng Yun Erlau juga menatap Lin Tian dengan aneh, dan Lin Tian berbalik dan kembali ke kursinya dan berkata, "Teman-teman, ada banyak tempat suci. Sedikit rangsangan akan membuat orang memiliki daya ledak, tetapi daya ledak semacam ini bertahan untuk jangka waktu tertentu dan digunakan lebih sedikit. Kalau tidak, itu masih tidak terlalu baik untuk tubuh." Orang tidak dapat memahaminya, tetapi mereka pikir itu sangat kuat. Pada saat ini, ada ledakan tawa di tempat gelap, "Yah, layak menjadi raja dari 3 aula." Ketika mereka melihat orang-orang tidak jauh di belakang Lin Tian, mereka dengan hormat berkata, "Tuan kota." Lin Tian menoleh dan melihat seorang pria berusia sekitar 40 tahun, tetapi dia penuh dengan rambut putih dan masih mengenakan baju besi coklat. Ada banyak retakan di baju besi, seperti dirobek oleh binatang buas. Pria ini adalah pemimpin kota Feng Yun. Prestasi Duguyan tampaknya lengkap, tetapi seluruh orang, tampaknya, tidak hanya seperti ini, bahkan seluruh tubuh, dapat melihat cahaya coklat yang lemah. Tapi Duguyan memandang Lin Tian sambil tersenyum, "Saya Duguyan, adik kecil. Anda adalah gerbang air hari itu, Lin Tian." Setelah Lin Tian mengangguk, Duguyan berkata sambil tersenyum, "Aku masih bertanya-tanya apakah lelaki tua itu akan melebih-lebihkan kemampuanmu. Tapi barusan, aku tidak bisa tidak mengagumi kemampuan keterampilan Ling Wei dan Kiteng."
Lin Tian ragu-ragu. Anda mengundang saya untuk menguji saya? Du Guyan tahu bahwa dia telah melakukan kesalahan, jadi dia dengan cepat tersenyum. Kamu salah paham padaku. Saya mengundang Anda ke sini. Itu hal yang penting, dan itu bukan sesuatu yang bisa kamu lakukan. Lin Tian tidak bisa menahan senyum. Bagaimana kamu tahu, aku akan melakukannya untukmu? Baik bagimu untuk melakukan ini. Ini bagus untuk Tian Shuimen juga. Oh, bicara tentang itu? Kota Tianlong, pernahkah Anda mendengarnya? Ya, kota kelas 3, kepalamu. Lin Tian itu cara yang sangat jelas. Du Guyan ini harus berkata, ya, kota Tianlong, setiap 100 tahun, akan menentukan peringkat 4 kota berikut, dan kemudian kota yang kuat bisa mendapatkan sumber daya. Itulah yang Anda dapatkan. Apa hubungannya denganku? Lin Tian selalu merasa ada lubang yang menunggunya, tetapi Du Guyan terkikik. Tuan Lin, pernahkah Anda mendengar tentang Lembah Longyou? Baru saja mengajarkan satu. Ya, ada banyak sekolah menengah di kota Tianlong. Dalam beberapa dekade terakhir, Lembah Longyou dan sekolah menengah lainnya telah berjuang untuk mendapatkan urat nadi roh. Vena roh ini mengandung roh yang berlimpah. Itu hanya keberadaan Vena roh di kota Tianlong. Apakah kamu tidak menginginkannya? Tidak ingin gerbang Tian Shui Anda menempati posisi yang baik? Atau apakah Anda lebih suka tinggal di tempat kecil selamanya? Kata Du Guyan dan tersenyum pada Lin Tian. Semangat? Lin Tian mengalami beberapa kecelakaan. Du Guyan mengangguk, ya, itu roh bintang 5. Itu hanya di sebelah pembuluh darah roh bintang 6 kota Tianlong, dan bahkan di bawah seluruh kota Tianlong. Semua pembuluh darah roh yang ditempati oleh sekte berukuran sedang adalah dari 3 bintang menjadi 4 bintang, dan belum ada bintang 5. Oleh karena itu, sekte-sekte itu ingin bertarung, jadi untuk mencegah gerbang besar bersaing, kota Tianlong telah memberi setiap kota besar tugas. Roh bintang 5? Lin Tian sedikit tersentuh. Bagaimanapun, urat roh terbentuk antara langit dan bumi. Itu bukan sesuatu yang ingin dia ciptakan. Terlebih lagi, Lin Tian tidak memiliki kemampuan ini sekarang. Adapun Tian Shuimen, urat nadi roh saat ini secara alami adalah 1 bintang dan paling sampah. Bahkan jika Anda menggunakan arai pengumpulan roh nanti, itu hanya level bintang 2. Dan Tian Yang Song itu juga 2 bintang, yang tidak begitu bagus. Tapi 5 bintang sangat berbeda. Bahkan dibandingkan dengan 4 bintang, mereka jauh berbeda. Itu sebabnya semua sekte besar, menengah dan lainnya berjuang untuk itu. Tetapi Lin Tian tahu itu tidak mudah untuk diambil, jadi dia bertanya dengan rasa ingin tahu, tugas? Ya, di bawah setiap kota besar, klan manapun, tidak peduli itu klan kelas menengah atau klan kelas bawah, dapat mendaftar, dan kemudian akan ada kompetisi sistem gugur terlebih dahulu, dan akhirnya akan ada 4 kompetisi. Orang pertama di setiap kompetisi memiliki skor tertinggi. Akhirnya, menurut orang pertama dalam 4 kompetisi, kamu bisa mendapatkan Vena roh. Lin Tian merasa ini hanya senyuman setelah dia bersiap untuk dirinya sendiri. Jadi, selama kamu mengambil bagian di dalamnya dan mendapatkan tempat pertama, roh itu akan menjadi milik sekte itu? Ya, setelah kepemilikan ditentukan, tidak ada klan yang dapat merebutnya secara pribadi pada saat itu, atau akan bertarung melawan kota Tianlong. Ini sama seperti di kota Tianlong. Tidak ada klan yang berani menjadi musuhmu. Apakah Anda mengatakan bahwa untuk pintu besar, godaannya tidak? Lin Tian mengerti dan mengangguk, sepertinya kota Tianlong ini tidak bodoh. Tentu saja, jika Anda membiarkan orang-orang di bawah memperjuangkannya, kapan itu akan terjadi? Dan yang hilang adalah kekuatan gerbang utama di kota Tianlong. Tapi persaingannya berbeda. Jika Anda menang, Anda menang. Jika Anda kalah, Anda kalah. Tidak banyak kerugian. Anda masih bisa menang. Du Guyan mengangguk. Saya khawatir ada manfaat lain. Namun, Lin Tian tiba-tiba teringat pada Du Guyan, yang sangat antusias. Pasti ada tujuan lain. Seperti yang diharapkan, Du Guyan berkata dengan senyum konyol, jika kamu mendapatkan tempat pertama di Tian Shuimen, maka kota Fengyun kita akan menjadi kota pertama di bawah kota Tianlong. Subsidi sumber daya yang Anda dapatkan setiap tahun berbeda. Lin Tian sepertinya mengerti apa yang dia katakan. Apakah peringkat sekolah yang berpartisipasi sebenarnya adalah peringkat kota-kota besar? Iya. Namun, Lin Tian bingung. Menurut kebenaran, klan tingkat bawah tidak sebagus klan tingkat menengah, tetapi sejauh yang saya tahu, tidak ada klan tingkat menengah di kota Fengyun. Begitu kata-kata ini keluar, Du Guyan, bahkan penampilan Fengyun Erlau tidak terlalu bagus, tetapi pemimpin garis keturunan berkata dengan kaku dengan Li, kota kelas 4 tanpa gerbang kelas menengah adalah kota dengan ekor tergantung, jadi kota Fengyun adalah salah satu kota kelas 4 terlemah di bawah kota Tianlong.
Lin Tian tiba-tiba menyadari dan berkata, "Maaf, saya tidak bermaksud merangsang Anda." Du Guyan balas tersenyum, "Aku sudah terbiasa. Tapi jangan khawatir, jika saya menginginkan semangat ini, saya pasti akan mengambil tempat pertama, dan kota Fengyun akan menjadi kota kelas 4 terkuat di bawah kota Tianlong." Lin Tian berkata dengan santai, seolah dia akan menang. Du Guyan berkata dengan penuh semangat, "Apakah kamu benar-benar berpartisipasi?" "Iya." Du Guyan bertanya dengan cepat, "Kalau begitu, bangun fondasinya, pil emas, Yuaning, apakah kamu pergi ke sana sendiri?" Lalu berbalik para dewa dan abstain. "Pengabaian? Mengapa abstain?" "Pasti ada banyak bakat di semua sekte besar dan menengah, tetapi Anda, Tian Shuimen, tampaknya tidak memiliki orang yang mengubah alam ilahi." Du Guyan tidak ingin menyerang Lin Tian, tetapi untuk mengatakan yang sebenarnya. Tetapi Lin Tian tersenyum, "Bangun fondasi, ramuan emas, Yuaning, saya akan mengatur orang, dan saya akan mengatur transformasi Tuhan, Anda tidak perlu khawatir." "Jadi, 4 pertandingan, kalian semua?" "Baik." Mendengar ini, Du Guyan lebih percaya diri. "Oke, 10 hari kemudian, orang-orangmu akan datang. Aku akan membawamu ke sana." "Mengapa 10 hari? Bukankah ini sebulan?" "Ini, pergi ke kota Tianlong. Jalannya masih panjang. Plus, kamu harus tiba di kota Tianlong 10 hari sebelumnya, jadi ini waktu yang lama untuk mempersiapkannya." Du Guyan itu menjelaskan, dan Lin Tian mengangguk, "Baris itu, sampai jumpa dalam 10 hari." Setelah itu, Lin Tian berbalik dan pergi, sementara Du Guyan dan yang lainnya menyajikannya secara langsung. Ketika orang-orang di kota melihat kepergian Lin Tian, mereka menjadi penasaran. Sampai Lin Tian pergi, Tuan Kota mengeluarkan pemberitahuan. Isi pemberitahuannya sangat sederhana. 10 hari setelah kota Fengyun, dia akan memimpin orang-orang dari semua gerbang utama ke kota Tianlong untuk bersaing memperebutkan roh, dan klan yang tertarik dapat datang untuk mendaftar. Ketika orang-orang dari seluruh penjuru kota Fengyun mengetahui berita itu, semua gerbang utama membicarakannya satu demi satu, dan beberapa dari mereka mulai mempersiapkan bantuan asing. Di kerah merah hitam, Liu Shan, yang terluka parah, sangat tidak mau, dan duduk di koridor kekerasan. "Sialan, aku sangat marah." Qiu Feifeng tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Dia takut Liu Shan akan marah. Setelah Liu Shan melihat tidak ada yang berbicara dengannya, dia menatapnya dan berkata, "Apa kebodohanmu? 3 kamu, itu, aku baru saja menerima pesan." Mengatakan. Qiu mengatakan permainan itu sekali, dan Liu Shan Leng berkata, "Apa? Kota Fengyun, kota sampah kelas 4, juga akan mengirim orang untuk bersaing. Apakah ada kompetisi seperti itu?" Qiu Fenfeng berpikir bahwa kota Fengyun adalah berita palsu. Liu Shan mengangguk dan berkata, "Ya, baru-baru ini, karena kompetisi ini, orang-orang kami di lembah Longyou mencari bakat di mana-mana, dan mereka juga berlatih di mana-mana, untuk memenangkan V tempat pertama dan Venaroh bintang 5. 5 bintang? 5 bintang?" Qiu terkejut dengan angin kencang. Namun, Liu Shan ragu, tuan kota ini sedang mencari anak itu. Dia tidak akan membiarkan klannya berpartisipasi di dalamnya, kan? Qiu dikejutkan oleh angin kencang. Bagaimana mungkin? Klan mereka hanya lebih rendah. Tidak ada aturan apakah kompetisi itu inferior atau menengah. Hanya jika ada klan yang ingin mendaftar, mereka dapat mengambil bagian di dalamnya, dan kemudian kompetisi sistem gugur, dan akhirnya final, peringkat. Liu Shan jelas tahu hal yang sama, dan Qiu langsung berkata, "Aku akan membiarkan seseorang menyelidiki." Sampai setengah jam kemudian, Qiu menyerbu, dari manajemen geng, berita bahwa gerbang Tianshui akan berpartisipasi telah diumumkan, dan beberapa sekte kelas bawah lainnya juga telah mendaftar. Liu Shan berkata dengan dingin ketika dia mendengar berita itu, "Dengan cara ini, kamu harus berpartisipasi." "Ah, kami?" Qiu tiba-tiba ingin tersentak, terutama ketika dia memikirkan pria abnormal Lin Tian. Dia merinding, dan Liu Shan menatap dan berkata, "Kamu adalah negara dewa, takut dengan negara yayasan? Apakah Anda malu kehilangannya?" "Saya." Angin Qiu membayangi Lin Tian. Liu Shan bangkit dan berkata, "Dia telah bergabung, yang berarti dia dan bahkan Tian Shuimen-nya dilindungi oleh kota Tianlong, jadi kamu ingin membalas dendam sekarang, kamu hanya bisa bergabung, dan membunuhnya di kompetisi sistem gugur." Qiu Fengkuang bingung. "3 kamu, pertandingan sistem gugur, kamu lemah Longyou, kirim saja seseorang untuk membunuhnya, bukan?" Liu Shan berwajah putih. "Haruskah kita membunuhnya? Bukankah itu untuk membiarkan orang lain mengatakan bahwa klan tengah kita menggertak klan yang lebih rendah?" Qiu Fenfeng tahu bahwa semakin besar pintunya, semakin dia khawatir dengan wajahnya, jadi dia ragu-ragu.
Lalu, apakah Anda ingin mengatur bantuan asing untuk saya? Nah, itulah yang akan saya lakukan. Qiu Fengfeng sangat senang. Oke, saya akan segera mendaftar. Pergilah, aku akan kembali ke lembah Longyou dan memberimu beberapa bakat. Liu Shan berkata, dan dia bergumam, bocah Tian Shui Men, tunggu. Aku akan meninggalkanmu sendiri.